Setelah seminggu yang lalu aku ke Australia lewat Terminal 2, hari ini akan ke Palembang lewat Terminal 2 juga. Gantiin Mas Deka. Hari ini aku gantiin Mas Deka buat jadi fotografer di Suamti Day. Tadi sempat nyasar ya di sana ya? Bukan nyasar, nggak tahu kalau di terminal sini harusnya. Bahkan nama bandaranya aja nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau ke Bandara Adi Sucipto, pastikan terminal mana pesawat kamu akan terbang. Biasanya di depan itu ada tulisannya Terminal B, itu pesawatnya apa. Jadi biar nggak keburu-buru kamu masuk Terminal 1 dan salah terminal. Oke? Mbak, katanya kamu mau tanya? Pak, besok bisa mau kapal selam nggak? Kita sudah sampai di Palembang. Wah, aku mau foto di situ loh. For the very first time aku melangkahkan kakiku di Sumatera. Materinya bagus banget ya. Kota Wong Kito Galau. Kita akan makan pempek dulu. Katanya ini salah satu pempek yang termasyur. Karena setiap kita sampai di kota yang kita sambangi itu pasti yang pertama dicari itu makanan. Dan ini makanan yang khas ini ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus makan empek-empek ya kan. Pertanyaan pertama datang dari Asfaruni Albab. Mas, tolong sampein ke Mbak Caca bikin vlog kapan? Makasih. Tak teleponin Caca sekarang. Halo Caca. Ya. Ada yang tanya ke kamu. Tanya apa? Kamu kapan mau mulai ngevlog? Oh, ya kameranya belum ada. Oh, kameranya belum ada katanya. Mau pinjam Mas Arik besok. Ya, kalau ditanyain kapan, kamu mau mulai kapan? Minggu depan, Senin. Senin katanya mau nge-vlog. Oke, dadah. Pertanyaan selanjutnya datang dari Aang Kurniawan. Mas, tolong tanyain ke Mas Erik kenapa Indah Sukanti milih pakai sequencer, kenapa nggak pakai additional player aja? Jawab secara ekonomis apa secara Pertama, kita kan dianggap unik karena bermain 3 orang. Jadi kronologi 3 orang itu kita pertahankan. Terus alasan kedua, alasan efisien dan keefektifan. Dengan 3 orang ini aku menurutku sangat lebih mudah untuk menyatukan visi. Nah, 3 kepala aja udah susah disamakan, apalagi 5 itu. Berarti akan lebih susah kan gitu. Begitu pula dengan gajiannya. Mempertahankan konsep 3 orang tapi tidak merusak kaidah-kaidah atau keinginan-keinginan yang ada. Berarti kan timbul gimana caranya. Nah, akan menjadi istimewa kalau kamu sudah bisa memecahkannya, dan kita sudah bisa mengatasi itu dengan sequencer. Ayo Bang, beli Bang. Hei. Oke. Ya, silakan dibeli. Subsidi. Pertanyaan berikutnya dari Julian Somadewa. Mas, meh takon. Aku sebenarnya bukan videografer, tapi LSM atau lembahas syuting manten. Kalau proses video dengan DSLR lebih enak warna matang di kamera atau dibuat plain banget di kamera baru masuk editnya diwarnain.
Nah, kalau menurutku tergantung kebutuhannya. Iya tak Mas Isa? Ya. Kalau kebutuhanmu yang cepet-cepet, nggak butuh di grading, nggak butuh diwarna lagi, ya kamu bisa pakai langsung di set. Biasanya kalau di DSLR itu ada pilihannya sudah standar picture style-nya. Tapi kalau kamu emang mau memprosesnya lagi, mau di grading lagi, di editing, ya pakai yang flat. Sesuai kebutuhan aja. Kalau flat emang kamu mau bawa kemana arahnya itu lebih gampang, lebih memudahkan kamu ketika grading nanti di post produksi. Oke, selamat syuting manten. Pertanyaan selanjutnya dari Cahyo Adi. Mas Bagus, kira-kira yang cocok pekerjaannya buat anak D3 informatika itu apa ya? Terima kasih. Pekerjaan yang cocok untuk siapapun menurut saya itu adalah pekerjaan yang kita sukai. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama itu kita sukai, pasti akan cocok dan bertahan lama. That's right. Raden Arfi Mahadevanto. Mas Bagus, kalau aku mau belajar editing sama Mas Isa ora? Hehe, apik tenan nih Mas. Kita tanya langsung ke orangnya. Mau nggak nih mau belajar nih? Siapa? Cowok? Cewek? Iya cowok lah. Waduh, siapa namanya siapa? Raden Arfi Mahadevanto. Arfi. Oh, Dewanto. Iya. Enggak deh, belajar sendiri aja. Kan itu banyak itu di YouTube. Tinggal searching aja, kamu pengennya apa semua ada kok. Tinggal belajar aja dan biasa. Yang penting kamu punya taste gitu ya. Jadi kalau tools atau apapun kamu pengen belajar, orang zaman sekarang tuh pengen belajar, pengen main gitar, pengen tahu nada ini, tahu apa, pengen tahu di sini ada lo, enggak, tinggal di googling. Pertanyaan selanjutnya datang dari Gigi L. Jeffrey. Mas, dulu bercita-cita mau jadi apa? Lalu memilih passion sebagai filmmaker karena merasa yakin itu jalannya atau ada faktor lain? Lalu bagaimana mempertahankan? Dulu zaman, kalau di balik zaman SD itu cita-citaku adalah pilot. Karena waktu itu gara-gara nonton film Top Gun. Okay, Wood, I'm taking the lead. Let's identify him. Roger, Ice, you got the lead. I'm on your left side, a little low. Kalau menjadi filmmaker itu sebenarnya banyak hal, banyak faktor. Salah satunya juga proses, karena penemuan jati diri itu dengan terus mendalami apa yang kita sukai. Pertanyaan berikutnya. Ada dua orang yang menanyakan hal yang sama. Yang pertama adalah Nuh Hasandi, yang kedua Yuni Rahmi. Mas, kalau ngevlog bisa dapat uang dari YouTube gak sih? Yang aku cari dari ngevlog itu bukan uangnya, tapi aku bisa mendokumentasikan semua yang sehari-harinya aku alami. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi yang nonton. Kalau perkara uang aku belum mikirin segitunya sih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ari J. Mas, menurutmu penting gak sih plan B itu? Apakah dengan adanya plan B justru kita kurang percaya dengan plan A? Kalau menurutku plan B itu tidak melulu harus disiapkan dari awal. Karena plan B itu kalau aku biasanya itu hanya improvisasi. Jadi kalau kita sudah menetapkan rencana dan ternyata rencananya tidak bisa berjalan mulus, biasanya sudah ada beberapa alternatif yang itu spontan. Jadi plan B itu biasanya lebih ke spontan. Nah, spontan itu karena pengalaman sebelumnya sudah pernah mengalami hal yang sama atau hal yang serupa. Fajar Mardika. Mas, caranya pengambilan gambar sebagai kameramen agar gambar yang diambil tidak sia-sia pas waktu diedit. Tipsnya sih kamu sudah tahu dulu kebutuhannya apa aja.
Terus kalau aku biasanya type of shotnya akan aku bedakan. Kalau menurutku biar gambar itu nggak sia-sia, jadi kamu bisa memecahnya dalam beberapa shot yang memang berbeda setiap shotnya. Jadi kebutuhannya terpenuhi semua, momennya terpenuhi semua. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Mahfuri. Dia bertanya, Mas, bedanya cita-cita atau impian dengan pencapaian? Kalau menurutku cita-cita atau impian itu di sini. Nah, pencapaian itu setiap step yang harus kamu lalui sebelum kamu sampai ke cita-cita. Kita akan pulang ke Jogja. Kita cuma 1 hari di Palembang, tapi bawaannya ada 1, 2, 3 kamera beserta lensa-lensanya, baju beserta laptop, handphone, charger, power bank, modem, mikrofon, kabel-kabel, iPod di sini semua. The man with 3 bags. Pertanyaan selanjutnya datang dari Hairuman Alfiansyah. Mas Bagus, kabar dari alter ego sekarang gimana ya? Yang kabarnya rehat sejenak. Jadi teman-teman aku itu punya band namanya Alter Ego. Untuk sementara sih lagi nonaktif. Sebenarnya aktif, tapi sekarang personilnya lagi terpecah di beberapa kota. Vokalisnya doang sih sekarang. Ase itu sekarang kerja di Sangatta, Kalimantan sebagai dokter gigi. Dia menyelesaikan kontraknya sampai akhir tahun 2016. Baru kita bisa gabung lagi di Jogja. Begitu. Terbang malam kita. Langitnya bercahaya. Akhirnya sampai di Jogja. Gimana? Kamu kok nggak pernah tidur tuh, tak amatin? Panas tadi. Kalau di pesawat apa? Panas. Panas dari Hongkong. Orang ngadem banget tuh AC-nya. Gua panas. Ini malah dingin duluan. Panas dulu ini. Over lebih dari 20 kilo bagasinya untuk hajat hidup orang banyak. Ada beberapa pertanyaan dengan nada yang sama, yaitu antara lain tentang koleksi sneakers, tentang aplikasi untuk editing, tentang kamera. Nah, aplikasi untuk editing bisa pakai aplikasi apa aja, bisa iMovie, bisa Sony Vegas, dan itu sudah aku jelaskan di episode yang ini. Nah, kalau koleksi sneakersku, aku juga udah tunjukkan di episode yang ini. Nah, kalau untuk equipment, sebenarnya kalau aku pakai itu kameranya bisa apa aja. Ketika kameraku baterainya habis, aku dengan iPhone juga bisa, dengan kamera DSLR juga bisa, atau dengan kamera pocket biasa juga bisa. Kamera is just a tools, yang penting adalah apa yang akan kamu bikin. Untuk yang menanyakan di mana tempat rekomendasiku beli sneakers, bisa ditonton di episode ini. Untuk pertanyaan seputar kapan aku gabung di Endang Sukamti di Euphoria Audiovisual, itu akan aku jawab nanti satu episode khusus spesial akan aku siapkan tentang proses bagaimana aku bisa sampai gabung sama teman-teman Euphoria dan Endang Sukamti. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, dari banyak orang yang menanyakan hal yang sama, yaitu Mas Bagus kapan nikah?
Jawabannya adalah kalau nggak hari Sabtu, ya hari Minggu. Oke teman-teman, terima kasih untuk komen yang sudah masuk. Maaf aku tidak bisa membacakan satu persatu semuanya. Terima kasih untuk responnya, terima kasih untuk komennya. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.